Perindu sendiri itu dari bunga rumput. Yeah. Bunga rumput liar yang tumbuh dan dia mengering. Tuh, gerak sendiri. Dan biasanya itu mencari pasangannya katanya tuh kan. Tuh, gerak sendiri tuh. Diliatin gini. Habis itu dibacain. Dung dung pret, anak katak disangka kampret. Siapa mendekat pasti kepelet, pret. Suka-suka mistis. Suka-suka gue. Wes. Agak semangat tuh. Nggak ngucapin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya Ferdi Islam. Ya, ketemu lagi bersama gua Patra Baraja dan Gua Ki Gini Seketi. Dengan senyuman manis. Iya, di acara Suka-suka mistis masih di topiknya bulan Ramadan ya. Iya. Jadi kita bahasnya yang agak slow dikit gitu. Tapi tetap di hal-hal mistis. Iya, slow mistis gitu. Nah, jadi jangan lupa juga sekali lagi gue ingetin buat kalian semua dukung kita, ketik di deskripsi kita ada link itu untuk donasi ya, biar channel kita makin berkembang. Ya, bener nggak gitu? Agak serius ya. Soalnya nggak ada. Dia ngebahas yang lain. Nah, itu kalau cerita-cerita tentang komuk yang kakane gitu, gue teringat sama bulu. Iya. Jadi malam ini topik kita Bulu. Nah, ingat ya, bukan bulu bawah ya. Ya, iya. Jadi ada nih. Tapi bulu yang membawa hal-hal mistis. Nah, ini satu bulu yang sampai hari ini masih aku pertanyakan banget ya. Asal usulnya segala macam dari mana dan khasiatnya bagaimana dan yang asli sama yang palsu itu seperti apa, karena banyak banget ya. Ini bakal kita kupas tuntas. Malam ini kita bakal bahas bulu perindu. Ya, kita sambut bulu perindu. Awi keluar. Karena jemputnya sering rontok. Gua dari tadi nahan. Dari tadi gua nahan. Nah, cerita-cerita bulu perindu ini. Nah, mungkin lu punya pengalaman nggak sebagai orang yang setengah awam, gitu kan? Dibilang awam enggak, tapi setengah awam ya. Dibilang nggak awam, tapi dia tanggung-tanggung, gitu. Nah, sebagai orang setengah awam, lu pernah nggak ada dapat cerita ataupun pernah punya pengalaman tentang bulu perindu? Ya paling simpel ya sih ya, bulu perindu itu biasanya setahu gua sih cerita dari orang-orang ya, katanya bisa untuk apa ya? Untuk cinta-cintaan lah gitu, pokoknya menyangkut-nyangkut ke percintaan segala macam. Kita metodenya cuma ditaruh dalam dompet, dimasukin dalam plastik, taruh dalam dompet gitu kan. Itu banyak banget sampai ya teman-teman aku tuh setiap gua periksa raja dompetnya selalu ada. Dan gue cuma bisa ketawa gitu, ini apa gitu, dan sepasang gitu, kenapa harus sepasang gitu. Nah, paling pertanyaan gue nih Ki ya, ini kan dari nama dulu ya, nama ini sebenarnya bulu perindu atau buluh perindu. Nah, kedua-duanya benar. Benar kedua-duanya. Jadi kedua-duanya benar. Ada yang disebut dengan bulu perindu, ada juga yang disebut dengan buluh perindu. Buluh perindu. Buluh itu dalam arti buluh itu bambu. Terus perindu itu merindukan. Tapi bulu yang ada di dalam buluh dan itu bisa digunakan untuk media sebagai untuk pelet pengasihan. Oh bisa, emang benar. Cuman ada metodenya kali ya. Ada metode dan ada tata caranya. Nah, bukan ditaruh dalam plastik rokok, itu biasanya taruh dalam plastik rokok tuh. Nah, biasanya kalau yang digunakan orang itu yang banyak yang dipakai sama orang itu biasanya bulu perindu. Bulu perindu sendiri itu dari bunga rumput. Bunga rumput liar yang tumbuh dan dia mengering.
Nah, itu yang digunakan banyak orang sebagai media untuk pelet, pengasian, pelaris, dan lain-lain. Itu tadi buluh perindu ya? Ya. Buluh perindu beda lagi yang... Buluh perindu itu adanya di dalam batang bambu. Di dalam ada juga yang dari akar bambu. Gitu. Tapi yang lebih bertuah itu biasanya di dalam batang bambu. Dalam batang bambu. Dia ada panjang di tengah-tengah, tumbuh di dalamnya. Itu biasa dipakai untuk media-media tertentu, untuk pelarisan, untuk dengan metode dia tuh sebagai pendingin. Dipercaya untuk pendingin ya. Ini nih banyak yang bilang kan katanya buluh perindu itu sendiri itu salah satu bulu dari makhluk halus, itu benar kan? Nah, gini. Jadi semakin banyak tukang jualan obat, iya. semakin banyak pula lah cerita dongengnya. Benar. Nah, di zaman dulu kan kenapa banyak dongeng? Karena banyak tukang jualan obat. Iya, yang bikin cerita-cerita yang ngebuat jualan obatnya ini laku gitu loh. Karena nggak jauh-jauh bulu perindu ini biasanya diidentikan dengan bulu genderuwo. Bener nggak? Bulu kakinya genderuwo nih, gua tarik nih katanya. Iya, ada dulu yang kayak gitu. Iya. Nah, itu jadi sebenarnya gimana? Coba kita ceritain sedikit nih. Cerita tanpa ada wujud bentuk bukti itu sama saja seperti hoax. Nah, jadi ini yang mau ditunjukin apa dulu nih? Bulu perindu. Kamu parfum. Di kotak ya. Harap di endorse. Jadi nah ini yang bentuk rumput ya? Nah, ini yang bentuk rumput. Jadi di sini bisa dilihat langsung. Kelihatan? Nah, mungkin aku butuh juga piring ya. Piring yang piring aja, piring putih polos. Nah, sambil kita jelasin lagi. Ya. Di sini, ini namanya bulu perindu. Ini yang sering didompet orang. Iya, yang aku lihat. Iya. Jadi, terus banyak pertanyaan kenapa bulu perindu ini bisa bergerak. Nah, itu. Apalagi kalau kena air. Nah, basah itu. Pasti dia kena air dulu baru bisa bergerak. Karena ini sifatnya rumput kering. Rumput kering yang bentuknya itu seperti selembaran kertas digulung. Terus digulung belah dua gini. Jadi di tengah-tengah itu kalau kita pakai mikroskop kelihatan tuh. Atau kayak serat tambang. Iya. Tali tambang itu. Tali tambang yang kulit dari kulit kayu gitu. Nah, itu kelihatan banget. Jadi dia ini kering sifatnya. Begitu dia kena tetesan air ataupun kena reaksi kena resapan air, dia mengeluarkan reaksi gerak yang menimbulkan ini seperti bergerak memutar. Iya. Karena kalau dilihat ini seperti putaran. Jadi kayak dipelintir. Iya, bentuknya itu kayak melintir ya. Jadi ini kembangnya itu kembang dari rumput ini itu tuh sebenarnya tipis banget lurus. Begitu dia udah kering dia melintir. Nah, disitulah dan ada bulu-bulu kecil. Halus banget bulunya itu. Nah, bener nggak? Katanya nih, gue dapat informasi lagi, rumput ini bukan sembarangan rumput liar biasa. Biasanya ini rumput ini dipakai oleh burung elang atau apa yang lebih tajam gitu matanya, ngelihat ini bisa ngelawan arus katanya. Nah, metode seperti itu dong seperti itu. Apa lagi materinya tadi? Jadi benar nggak sih metode ini hanya bisa dilihat oleh burung elang yang matanya lebih tajam katanya, gitu. Makanya bertuah akhirnya gitu kan? Jadi gini. Nah, bulu perindu yang seperti ini banyak banget. Bisa kita lihat banyak. Bahkan ada yang karungan. Ada yang banyak banget sampai dapat itu karungan. Ini per lembar 10.000. Yang ini, yang putih polos. Piring gede. Nah. Maaf pemirsa, agak dong. Iya, sorry. Jadi ini banyak bisa didapati orang banyak karena ini jatuh monyet lu. Karena rumput liar. Jadi karena rumput liar gampang banget nyarinya di hutan-hutan juga ada. Kalian bisa browsing ataupun buka dari Google gimana tumbuhan rumput bulu perindu ini sendiri dan nanti di situ bisa kalian buktikan ini di saat udah kering itu dimasukkan ke air itu bakal bergerak. Iya. Nah, ini kan kita berbicara bentuk dulu. Iya, bentuk bulu perindu, tapi belum berbicara tentang tuah dari bulu perindu. Nah, itu. Ataupun berbicara tentang bulu perindu dan bulu perindu yang bertuah itu seperti apa. Nah, gitu loh ciri-cirinya. Yang asli benar-benar original dipakai untuk ritual-ritual biasanya itu seperti kata-kata orang-orang yang di luar sana yang lagi jualan.
itu cara ngetesnya bisa pakai air katanya dalam piring. Mungkin bisa dideketin dikit. Kita pilih jembutnya. Tuh, dia gerak sendiri. Jadi emang nggak ada ini ya, nggak ada efek apa-apa ya. Tuh, gerak sendiri. Dan biasanya itu mencari pasangannya katanya tuh kan. Tuh, gerak sendiri tuh. Ya, beli 310, 310. Nah, ini biasanya di Facebook banyak dijual harganya 10.000 satu helai. Oh, ada. Ada. Iya, iya. 10.000 satu helai. Tuh, dia di saat rumput kering ataupun benda kering ini terkena air, dia mengeluarkan reaksi seperti gerakan-gerakan. Nih, Karena kayak emang gini. basicnya dia rumput itu udah melintir ya. Dia melintir di saat dia kena itu dia jadi lurus. Dia jadi lurus untuk kembali ke wujud seperti semulanya. Tuh, gerak-gerak sendiri. Iya. Nah, jadi gitu. Ini bulu perindu ya. Tapi belum berarti ini asli. Belum berarti ini asli. Nah, jadi kenapa di zaman dahulu itu orang bilang pakai bulu perindu bagus, katanya. Iya, Tapi harus yang bertuah. Apapun bendanya, apapun wujud isim ataupun wujud jimatnya, kalau itu tidak bertuah ya sama aja lu bawa barang-barang rongsokan. Iya, barang cindera Sama mata. aja lu bawa rumput. Iya, rumput bekas. Yang ujung-ujungnya yang cuman lu dapat ya sugesti. Iya. Sugesti, dan dari sugesti lu itu menimbulkan sebuah efek ataupun mengambil energi sekitar untuk membuktikan, oh iya, kebukti nih cewek ini jadi saya. Padahal itu cuma sugesti lu doang di saat lu nambah membawa percaya diri mungkin, ya kan? itu. Beda dengan benda yang memang bertuah. Yang bertuah itu biasa rumput, untuk ngebandinginnya itu dari mana asalnya dulu. Kedua, dapatnya dari mana asal, sama itu. Terus reaksinya itu udah ada langsung tanpa lu baca-baca mantra. Oh, langsung. Apapun yang bertuah itu tanpa lu ada mantra, dia bisa membaca isi hati dan isi pikiran lu. Kodam dari benda ini bisa membaca hati dan pikiran lu sendiri. Berarti Gitu. rumput kayak gini juga bisa berkodam ya? Bisa. Oke. Karena wujudnya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tidak? ciri yang asli sama yang palsu bagaimana? Ya, kalau untuk ciri susah. Oke. Dari fisik susah, karena nih gue punya ada yang asli di sini. Aduh, ayam monyet lu jatuh. Ini hodamnya langsung ini nih. Hodamnya geser tadi. Hodamnya tadi geser. Iya, untung nggak nyebutin Kak ya, kagetnya. Nah, agak lama penasaran. Iya. Iya, tolol banget gue nungguin gitu. Ini yang asli. Nah, ini salah satunya. Ini tipis banget dan wujudnya itu sama. Hampir sama ya? Hampir sama banget. Gak ada beda tuh. Tapi yang ini agak tipis ya. Tapi tebal tipisnya itu nggak pengaruh. Nah, ini fair, boleh fair. Deketin fair. Sebentar lagi kita akan atraksi, nak. Nah, ini yang tadi. Iya, yang pertama ya. Ini yang asli. Dalam bulu Yang ya. asli memang gue dapati dari sarang burung enggang ataupun ada juga sarang burung elang. Nah, ada dua macam yang dari ada, dan situ ada ularnya. Yang asli atas atau bawah? Yang ini asli. Yang tipis, yang asli. Yang ini sama-sama asli. Sama asli. Tapi cuman bertuah atau enggaknya. Yang Nah, ini kalau untuk dimasukkan ke air, bisa, tapi sayang. Iya, karena Karena susah ini nyari. udah koleksi. Bukan masuknya untuk dites-tes lagi. Jadi biasanya kalau yang asli ini di air ngalir itu berbalik. Nah, itu tadi yang banyak diceritain orang-orang, hanya burung elang yang bisa ngelihatnya katanya kan, karena lawan arus tadi ini untuk sarangnya, supaya pas sarangnya ketiup angin masuk ke air, lawan arus itu sih. Tapi gini, kembali lagi sebenarnya kan kita jadi bertanya nih, di luar sana banyak nih jual bulu perindu dari praktisi-praktisi. Iya. Nah, sebenarnya masih bisa dia dikatakan bulu perindu yang bertuah. Asalkan memang lu dapat dengan praktisi yang tepat, Oke. yang memang bisa mengisi
Betul. Mengisi spirit ke dalam bulu perindu ini. Nah, ini gue juga punya nih bulu perindu asli. Tuh. Agak tebel ya. Duh, gue males ini. Kalau untuk cara penggunaannya sendiri Ki, itu gimana sih Ki? Nah, itu. Ada mantranya. Ada mantranya. Oh, tetap pakai mantra ya? Iya. Nah benar nggak sih kalau misalkan dulu kan tuh ada mitos yang gue denger kan dari orang-orang nih ya. Mereka tuh kayak ngelan bulu perindu lah, Ya. atau gimana sih? Lu tau gak mantranya apa? Apa tuh? Ini sambil dipegang, diliatin gini, habis itu dibacain. Dung dung pret, anak katak disangka kampret. Siapa mendekat pasti kepelet, pret. Udah pada nungguin mantranya. Jadi nggak ada mantra. Jadi apapun yang bertuah itu kalian tidak perlu menggunakan mantra. Mantra itu adalah sebuah doa, sebuah ucapan ataupun sebuah afirmasi sebenarnya. Gitu. Tapi ada keilmuan yang berbeda di antara yang tidak menggunakan jimat menggunakan mantra. Atau ada juga jimat yang dibuat oleh manusia yang menggunakan mantra untuk mengingat si pembuatnya. Gitu. Untuk penggunaannya sendiri yang tadi aneh. Kalau bulu perindu sih sebenarnya nggak perlu ditelan. Ada juga praktisi yang menggunakan bulu perindu ini sebagai susuk, ditelan. Oh, ada. Sebenarnya itu bahaya banget. Iyalah, logikanya Bahaya banget karena dia ada bulu-bulu kecil. Ah. Di saat aku ngedalamin sebuah ilmu sihir yang namanya adom, santet adom itu menggunakan bulu-bulu halus, Pak. Tuh guys, tuh. Dia kalau kena air langsung ngerapet gini nih. Melintir. Nah, ini biasanya yang dijadiin jimat. Iya. Ada pasangannya. Iya, ini nih kalau ada pasangannya ini bakal jadi jimat nih. Yuk, 10.000. Sebenarnya kalau dia bertuah, lu cukup bawa satu aja. Satu aja ini udah cukup. Nggak perlu pakai dua. Satu aja itu udah ada punya kekuatan, punya power yang bisa ngebuat orang itu di saat apa yang lu inginkan itu terjadi. Oh, dahsyat juga ya berarti. Luar biasa. Luar biasa ini. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk Bulu Perindu. Kamu kecil-kecil tapi luar biasa. Tapi rawit. Iya, luar biasa efek kamu ya. Jadi siapa pembuat kamu? Kalau yang asli gitu, yang asli itu emang luar biasa. Iya. Makanya kalau orang udah megang, karena gue udah malas bawa lagi, kan biasa dulu bawa deh. Karena dulu belum laku ya. Iya belum laku. Kalau sekarang udah laku dia. Jadi gue sempat nyoba-nyoba juga. Itu gampang banget. Ngedapati hati orang itu gampang banget. Nggak perlu mantra. Nggak perlu. Cukup lu, gue sukanya sama cewek gitu. Ini di dompet. Iya. Gue cuma ngelihat, asal tatap mata ketemu mata itu bukan. udah Barang bagus. Udah mata dia ketemu mata kita udah tik ya. Jadi gini, sifat khodamnya itu dia bersinergi sama selaras sama pemilik. Nah, itulah zaman-zaman dulu kenapa orang bawa buat keris untuk seseorang, tapi kerisnya di rumah, tapi wibawanya ikut kemana aja. Gitu. Di saat salah satu benda bertuah ini sudah menyatu dengan si pemiliknya, itu lu nggak perlu repot lagi. Oke. Nah, Ki, bisa nggak sih kita ngedetect orang-orang yang membawa ini? Ada nggak sih biasa ciri-cirinya orang yang pakai bulu di dompetnya, misalnya ada bulu perindu yang bertuah nih, sampai si korban ini bisa kelepek-kelepek sama dia tuh. Biasanya ciri-cirinya itu apa sih yang dilihat si korban ini sampai dia begitu gitu loh? Ciri-cirinya, kalau untuk ciri-ciri orang pakai bulu perindu itu biasanya yang bisa ngelihat orang awam nggak bakal bisa ngelihat. Yang kita sebagai praktisi bisa lihat, ini orang ada kayak apa ya, hodam yang berbentuk itu seperti tinggi, terus bener yang kata orang berbulu. Berbulu bener. Dan itu penuh dengan apa ya, kayak haus gitu. Iya. Dia mau berkata kasar. Saya Makanya kalau orang yang memang tidak kuat memegangnya, bakal jadi penjahat. Penjahat kelamin. Iya. Penjahat kelamin. Kelamin nggak apa-apa ya kan? Iya, bahaya. Oke. Tapi kalau untuk si korban sendiri nggak bisa ngeliat ya, dia ngeliatnya ganteng aja gitu ya. Iya. Ngeliatnya ganteng aja. Padahal sekarang buluk banget ya kan. Padahal udah jelas tompelnya segede-gede. Iya. Gua nggak pakai.
Tapi sempet kan? Sempat ketipu tapi seperti ini ya kan. Korban juga gue pernah begini kan. Wah ini asli nih katanya kan ya. Jadi bulu perindu ini banyak digunakan, disalahgunakan sebenarnya. Iya. Padahal dulunya banyak orang-orang tua dulu menggunakan ini untuk kedamaian rumah tangga. Oke, itu fungsi sebenarnya. Ya, ditaruh di rumah. Jadi agar rumah tangganya ini tentram, hatinya selalu terpikat sama istrinya doang, ataupun istrinya cuman ngelihatnya suami dia paling ganteng, paling baik. Iya. Jadi udah hilang ya. Habis wudhu hilang ya. Jadi ini siapa ini? Sadar nih. Kayak digendam. Asuh. Nah, jadi itulah sekilas tentang bulu perindu. Banyak juga yang menggunakannya untuk biasanya sarana untuk rumah makan, pelaris. Iya, pelaris itu toko. sering banget ya. Itu dengan tujuan ataupun afirmasi, siapapun orang yang datang membeli itu selalu terpikat di situ. Tidak akan pindah ke lain hati. Betul. Tujuannya ke situ. Makanya kalau memang yang seperti ini biasanya harus diracik lagi. Oh. Diracik dengan Masih ada proses lah ya. benda-benda bertuah, misalnya gini. Nih udah bertuah, belum bertuah nih. Cuman rumput biasa, tapi masih bisa kita gunakan untuk sebagai benda yang bisa digunakan sebagai ajimat. Iya. Contoh misalnya ini bertuah nih. Nah, digabungin ini bertuah, taruh ini nih. Udah. Masuk ke sini. Iya. Ska. Ya, sekamat ya kan. Jadi gitu, jadi masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Jadi belum dikatakan itu palsu. Dan kalau menurut risetnya nih ya, Ya. ini benda paling laris. Benar. Iya kan? Benar. Benda media paling laris loh untuk sarana-sarana hal-hal seperti itu. Benar. Untuk bisa dibilang masih trending nomor 1. Kenapa? Karena harganya murah, guys, ya kan? Cuma 10.000 per lembar gitu kan. Tapi kalau yang asli, nah, itu. ini bisa 2 digit. Nah, itu makanya buat kalian semua yang nonton ini kalian harus hati-hati banget. Harga murah belum tentu. Nah, kalau bagus. yang ini yang asli ya, itu lu nggak perlu pakai campuran apa, nggak perlu pakai benda bertuah karena ini udah bertuah. Oke. Gitu. Oke. Dan nah kebanyakan orang Ini banyak nih, Ki? lumayan. Hah? Oh, boleh 1. Jadi Ke Ferdi maksudnya, nggak laku-laku. udah. Udah kemarin Gua ya percuma. live bareng ya. Percuma dong. Krunya Ki Geni. Itu 1 lagi belum. Kalau belum laku gue cari cowok dia. Nah, jadi apa ya tadi ya? Ngebahas tentang orang-orang yang menggunakan bulu perindu ini. Sampai kapanpun, sampai manapun lo menggunakan barang bertuah, kalau di saat lo cuman ingin mengetesnya, nggak bakal ada hasil. Oke. Lu harus yakin. Itu pasti. prinsip benda bertuah. Oke. Karena emang dari dulu sih gue nggak pernah pakai jimat, nggak pernah pakai apa, dan juga gue nggak pakai batu akik atau pakai nggak pakai apa-apa, kan gitu kan. Iya. Jadi Asu banget. bertuah, tapi gue percaya sama benda bertuah dan akhirnya tua-tua yang ada di sekitar itu Nempel. Ngikut dengan sendirinya ya kan. Nah, itu guys. Jadilah orang yang bertuah. Ya. Bukan orang yang mempercayai benda tuah. Ya, bener nggak? bener. Wih, di pinter gua. Janji gimana? Udah penting dia senang. Oke, jadi buat kalian hati-hati banget guys ya. Ini bukan berarti kalian beli yang kayak gini tuh palsu, enggak. Ini tetap namanya bulu perindu. Namanya bulu perindu. Tetap Sama bulu kayak perindu. di dalam bulu itu bambu tadi itu tetap bulu perindu. Nah, yang di dalam bambu tadi tuh itu udah pasti bertuah atau belum tentu juga? Biasanya udah bertuah. Udah bertuah ya? Sudah bertuah, tapi gini ya, balik lagi ke yang kita bahas tadi, orang kadang kayak nggak percaya, gua tes atau gua gini. Benar. Terus atau gini, lu punya jibat, punya ageman, tapi lu tanya-tanya ke orang. Iya. Oh, ini benda gue ini ada itunya nggak? Nah, itu salah satu faktor ya. Faktor yang melunturkan kepercayaan tadi. Nah, ya. Lu dikasih benda, nih pakai, udah lu simpen, jangan lu tanya-tanya, benar nggak? Ki? Nah, sampai kapanpun ya nggak bakal ada hasil kalau lu cuma untuk ngetes coba-coba. Tuh, itu tadi. bulu apapun bisa, asal lu yakin. Ya kan? Anjing. Lo bener kan bulu perindu yang gimana pun bentuknya gitu maksudnya. Oke, nah untuk bulu perindu jadi sekali lagi gue ingetin, ini barang-barang ini tetap asli ya, original yang kalian beli di Facebook itu tetap original, cuman tidak bertuah. Ya. Nah, yang bertuah itu tadi udah tahu tuh angkanya 2 digit biasanya. Yang bertuah itu pasti selalu mengikuti orang yang hatinya bersih, pikirannya bersih, orang yang bersifat baik dan
hatinya tulus tadi. Di saat kita udah tulus, pasti energi-energi yang baik di sekitar itu akan selalu mengikuti kita. Keberuntungan pun akan mengiringinya. Iya. Gitu. Penting yakin aja lah. Saya Ki Geni Seketi. Gua Patra Baraja. Pamit undur diri.